Alhamdulillah, kita aturkan segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baca hamdalah. Maaf, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan menyanyikan lagu Indonesia Raya hari ini harap berdiri. Sekaligus pembukaan acara MDPK Bali hari ini, kami persilakan pada Bapak Hendro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber, Bapak Dr. Ali Rahman dari IPIP Unlam Banjarmasin, dengan Ibu Sophie Samari. Alhamdulillah hari ini beliau 2 orang hadir hari ini. Kalau kemarin kan cuma sendiri, hari ini berdua. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mengembangkan kompetensi kita sebagai guru bimbingan terselip di sekolah. Tentu kita juga bertransformasi dengan perkembangan kondisi zaman sekarang. Maka dari itu kami bersama kegiatan kita di kegiatan rutin, dan harapannya di tahun depan kegiatan ini tetap berlanjut, kita mendapat support dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya kalau ini pun nanti ulun sarankan lagi, demikian yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dr. Ali Rahman dari Prodi BK Unlam. Beliau adalah dosen dari Unlam Banjarmasin. Selain itu juga beliau pernah menjabat sebagai Ketua Aksi Kalsel 2 periode dari 2013-2017 dan 2013-2021. Bila baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Bapak Ketua dan Bapak Ibu sekalian yang lainnya semuanya. Kami sudah bicara asesmen Bapak Ibu sekalian. Saya bersama dengan Bu Sophie, kami santai dulu ya, mumpung masih pagi juga ya, segala macam. Bu Sophie akan bagi instrumen bola.
Nah, Bapak Ibu, yang kami bagikan itu adalah mindset ya, growth mindset ya, pola pikir yang ingin Anda yang ada pada diri itu. Nah, di sini Bapak Ibu, nah untuk poin nomor 1 itu ini merupakan pernyataan favorable atau pernyataan positif. Ketika Bapak dan Ibu menjawab sangat tidak setuju, Bapak Ibu bisa menulis di bagian skornya di paling ujung itu 1. Tapi ketika tidak setuju ditulis skornya 2. Nah, itu untuk pernyataan dari poin ke 1 dari nomor 1, 3. Berhadapan kan sekeliling lah bahasanya. Kalau perlu dimepetkan mejanya satu meja, mungkin digabung 2 meja boleh. Nanti tunjuk kawannya yang menguasai, nanti tunjuk sama komunikasi. Meja dirapatkan jadi 2, habis itu misalnya Bapak Ibu maupun kelompok 2B ini majukan Bu, supaya tahu memaju atau memundur. Nah ya, yang lainnya mati dulu. Akan kumpulkan jawabannya tadi. Oh ya. Anggap aja buat tadi sudah membagi ke kelas masing-masing. Nah, ini ketua kelas siapa? Skornya berapa, kategorinya apa ya? Paham ya Bu ya? Seperti apa bantuannya, gampang. Cuma secara sederhana yang bikin kolom, yang nama kan Indonesia, yang skornya, yang udah dibaca kemudian jenis kelamin atau habis nama jenis kelamin skor gitu Bapak Ibu ya. Nama, ya, jenis kelamin ya. Tadi kan sudah skor ya, skor itu berarti kategori saja
anggota kelompoknya dan apa yang Bapak Ibu lakukan ketika memperoleh ada siswa yang berada di kategori misalkan kategori 1 atau 2 sebagai guru BK yang menunjukkan kalau Bapak Ibu ada yang Bapak dan Ibu diminta untuk salah satu perwakilannya untuk mempresentasikan apa yang Bapak akan Ibu lakukan, intervensi apa yang diberikan. Dan Ibu Bapak ditentukan siapa yang kelompoknya yang representasi perwakilannya. Nanti sebuah lagi ya nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ada 11 orang. Ada 12 orang. Di sini yang 11 orang ada kategori 3 dan 1 orang kategori 2. Di sini untuk kategori 3 kita masalahnya yang pertama yaitu masalah pertama dengan 1 orang mungkin berpikir bahwa belajar seharusnya mudah. Nah, dari masalah ini kita mengadakan satu untuk diberikan layanan pribadi bimbingan belajar, untuk diberikan layanan pribadi bimbingan belajar. Yang kedua yaitu memberi motivasi kepada siswa tersebut, dan yang ketiga yaitu mengubah pola pikir menjadi dengan menangkap pesan utama dari bimbingan kelompok. Apa ya? Apa menangkap, Bu? Kelompok bapak boleh maju Pak. Ya, paham Sani. Tepuk tangan buat Sani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami ada 15 orang. Berdasarkan kategori yang tertera di situ, dari 15 orang itu terdeteksi kategori 17 sampai 24 ada 2 orang laki-laki semua. Terus dari kategori 3 25 sampai 32 terdeteksi ada 9 orang. Dan yang kategori 4 itu ada 4 orang, 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Jadi berdasarkan kategori tersebut ada kategori 2, yaitu ada 2 orang tadi kami memberikan layanan konseling individu. Dan untuk yang kategori 3 ini terbanyak ada 9 orang, kami memberikan layanan bimbingan kelompok. Terus yang kategori 4 tadi di sini kami berikan bimbingan kelompok. Di mana dari 15 tadi ada 9 orang terbanyak dengan bacaan kategorinya Anda tidak yakin apakah Anda dapat merubah kecerdasan Anda peduli dengan kinerja Anda, dan Anda juga ingin belajar. Tetapi Anda tidak benar-benar ingin harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam kelompok saya tadi yang yang 2 tadi ada 3 orang, yang 3 ada 11 orang yang memilih. Nah, yang pertama tadi untuk yang kategori 2 kita harus memahami alasan siswa tersebut mengapa ia berpikir bahwa kecerdasannya tidak banyak berubah dan memilih untuk tidak membuat banyak kesalahan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui alasannya, maka langkah yang harus kita lakukan adalah membuat lingkungan yang positif di dalam konseling kelompok tersebut. Setelah itu, kita memberikan semangat dan memotivasi siswa tersebut. Ya, itu. Kemudian yang 3 ada 11 orang tadi ini anak ini kan sebenarnya dia itu cerdas, tetapi dan dia juga mau belajar, tetapi anak ini kurang percaya diri dan dia juga kurang mau di dalam Aman. Melawak lah yang lo melawak lah. Pak Ali sudah mengidentifikasi kemampuan siswa selama 1 semester ya, kepada semester. Kemudian bapak-bapak, nama siswa dan segala macamnya ya. Nah, dalam bentuk angket sudah, tadi lah diolahkan narasi sudah. Next ngapain? Bapak antar ibu tadi tutung, diberikan layanan, yalah, diberikan layanan. Ada nama sudah yakin mana kelompok, ya, bingung kelompok, konseling, individual. Kayak aku aja lagi pula. Tanya. 1 asesmen, 1 alat lengkap terkait dengan mindset siswa, ya, tumbuh atau fix atau menetap, ya, dia pengen terus berkembang atau pengen menetap saja. Bagaimana pandangan Bapak dan Ibu sekalian? Ayo, umur semua. Nah, itu ya. Mari kita katakan apa yang sudah kami lakukan tadi itu masih 1 loh, Bu. Itu bisa kita lakukan di awal semester kita lakukan. Kita mendeteksinya, ya. Sebelum kita bikin program tahunan, sebelum kita bikin masuk kepada program semester. Itulah kategori A dikumpulkan atau kategori 1 kumpulkan kategori 5 bisa berakhir. Jadi mau anak langkas sih, mau santai. Ya, makanya itu bisa dijadikan salah satu pemetaan kelompok untuk siswa, untuk gurunya. Jadi bila sudah kelompok bingung kayak apa, ada salah satu strategi. Lalu data pendukungnya siapa, Bu? Apa lagi? Ada istilah sosiometri. PKW juga kan istilah sosiometri. PKW baik tahun dulu. Tahun dahulu kan tahun berapa? Pokoknya. Nah, cocokkan, Bu, antara data yang kalian dapat di sini dengan data sosiometri. Oh, ternyata connect. Nah, ini kan gitu. Terus Bu Sofi, kita lanjut pada pertanyaan.
refleksi dulu pada diri kita. Pertanyaannya, sudahkah hubungan yang mengolah asesmen dan bagaimana melaporkannya? Ya, kemana? Ya, ada Pak laporannya di dalam lemari. Ada Pak simpan. Pak, jadi lebih baik kalau sakit pula. Ada juga yang kalau melaporkan itu jadi gawe kada. Gak apa-apa, itu urusan kita. Ada Pak melaporkan cuma seadanya boleh. Nah kemudian kalau sudah dilaporkan kayak ini tadi, buat dia sudah melaporkan, anggaplah itu hasilnya melaporkan, presentasi tadi itu melaporkan. Nah buat dia sudah melaporkan bahwa oh ini ternyata siswa kita di kelas ini dan arahnya kami seperti ini. Anggap jadi itu dapat dewan guru di hadapan para guru, di hadapan kepala sekolah, biasanya pula. Oke, oke. Kita kemudian bicara konsepnya apa itu asesmen. Mulai memulai Bapak Ibu sekalian, biar kita tidak salah persepsi. Asesmen itu ada yang digunakan oleh sang belajar. Kita akan masuk juga di data seperti apa. Mulai memulainya, saya memulainya dengan asesmen itu ada di pembelajaran dulu. Kita tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di bidang studi. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang juga ngajar menjadi guru bidang studi. Next. Ada 5 prinsip itu. Saya bisa menyatakan bahwa itu bagian terpadu dari proses pembelajaran. Asesmen harus diajar dengan tujuan. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian melakukan penilaian, maka satu hal kita tahu tujuannya untuk apa. Ya Bu ya. Tentang kategori juara hijab terbaik. Wah, tingkat Kabupaten Talah atau setingkat guru BK ya. Penggunaan hijab terbaik. Apa Bu kategorinya? Ayo. Ya. Kan ada tujuannya kan? Ayo. Bapak-bapak nggak usah bicara ini Pak, bahaya. Nah, kan tujuannya kan pengen mengetahui siapa yang masuk kategori terbaik penggunaan hijab. Nah, untuk mengetahui kategori penggunaan hijab yang terbaik, maka saya harus menyusun isi hijab yang baik itu penggunaannya seperti apa. Ya belah, bila peneliti berapa kali penelitian, maka 10. Bila jurus penelitiannya kategorinya 5 aja, di sini 10 berarti kan kupot. 3 aja penelitiannya berarti kan pas. Ya kan Bu ya? Jamu pentolnya 20 biji. Baca. Nah itu ada kategori itulah itu indikator tujuan. Apa yang istilah asesmen S, asesmen for, asesmen of, gitu ya. Ada di proses, ya. Ada di pembelajaran, gitu ya. Ada di akhir dan segala macam. Nah kalau itu bergerak pasti sangat familiar dengan istilah ini. Selama ini kita fokusnya kalau di pembelajaran teman-teman adalah kepada asesmen of learning. Di ujung aja ujian, tapi tidak melihatnya bagaimana formatifnya ulangan-ulangan yang selama ini ada di proses asesmen as learningnya seperti apa, for learningnya seperti apa. Jadi kalau kita kuliah itu for learning itu istilahnya seperti S-nya lah, gitu ya. Kalau di kuliah, kalau yang of learning itu istilahnya puasnya lah, kan gitu ya. Nah kalau as learning itu adalah tugas-tugasnya. Ini dalam pembelajaran, ya, supaya wawasan kita juga semakin baik. Nah ini yang penjelasan lebih agak lebih detailnya, ya. Bagaimana kita menilai? Jadi sekarang kita akan tahu di dalam pembelajaran itu loh, ya, ada asesmen as learning, asesmen for learning, asesmen of learning, ya. Nah kalau kita BPK mungkin kita tidak menggunakan ini terlalu detail banget, ya. Tapi kita punya identifikasi yang lebih beda lagi dengan teman-teman. Sama saya kenapa ngajak Bapak Ibu sekalian tadi di awal langsung bagi instrumen. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya Bapak Ibu sekalian di ujungnya tahu kenapa muncul program layanan bimbingan kelompok, kenapa muncul layanan konseling individual, kenapa muncul konseling kelompok, kenapa muncul bimbingan klasika. Karena sumbernya dari yang Bapak Ibu isi tadi oleh siswa. Itu satu itu. Jadi kalau ditanyain kenapa kita perlu ada tema tentang bimbingan klasika, tentang
mindset gitu ya. Ya karena dasarnya ini tadi dari 30 siswa kita, ternyata siswa kita terkategori fixed mindsetnya, kategori berpikir tetapnya itu lebih dari 60%, atau kita bisa dikatakan yang 70% siswa kita adalah fixed mindset gitu ya. Pola pikirnya tetap, nggak bisa berkembang, nggak mau berkembang ya. Padahal ini anak yang potensial. Tahun yang lalu kenapa Pak 2012, 10 tahun yang lalu lah. Pak, ada mata kuliah instrumentasi BK ya Bu ya? Ada instrumen tes, ada instrumen non tes. Saya sengaja menggunakan istilah ini saja Bu yang paling gampang, daripada saya sebut istilah yang lain nanti bingung semua. Apalagi nah di BK saya katakan ada istilah instrumen tes. Itu adalah instrumen yang terstandar. Kita nggak bisa melakukan Bapak Ibu sekalian kecuali orang yang punya sertifikat kompetensinya. Apakah OMK boleh? Boleh ketika dia sudah memiliki sertifikat kompetensi mengikuti yang namanya pelatihan sertifikasi. Jadi pokoknya sekarang saya pertegas harus menggunakan wajib ada instrumennya. Ya, jelas ya? Kalau semua mau. Bu, 1-2 lagi Bu. Masalah yang bukan sekolah sudah masuk ke RK 1-2. Masalah yang bukan sekolah tadi sudah kita udah tahu. Kemudian kita tanya lagi, faktor penyebabnya dari mana sih? Keluarga kan, sekolah kan, dan segala macamnya. Ibu bapak tinggal contek saja. RK 1-3. Nah, kalau sudah masalah yang bukan sekolah apa, faktor penyebabnya masalah, faktor utamanya apa, masalah yang selesaikan akar penyebabnya apa. Nah, jadi Bu, RK 1, RK 2, RK 3, mari kita kerjakan. Sambil makan siang kamu mau tidak atau kayak apa terserah panitia Bang ya. Sengaja cukupnya Bu ya. Pasal bulan itu juga bilang Pak. Ya, oke Bu, silakan. Selamat mengerjakan. Ini jam 12 masuk apa sampai jam 2 itu. Saya ikut mau tidak aja. Bapak Ibu, sebenarnya kita kegiatan MBBK ini jadwalnya jam jadi kita bicara secara umum aja, secara umum nanti dilanjutkan di grup. Tanya dulu dari dasarnya dulu. Kalau RK 1 bisa identifikasi, kemudian nanti kalau ada waktunya RK 2, kalau nggak sempat RK 3 nanti kita sambung di grup. Yang penting tim ini sudah gabung aja. Akan mengatakan kepada Muhammadiyah kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah kegiatan kita pada hari ini diizinkan untuk memimpin doa secara agama Islam untuk non muslim bisa menyelesaikan. Al-Azimnya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ia karena budaya dan setahun dari masyarakat tersebut selalu berjalan tahun dari Kami dalam bahasa sembarang terlalu alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa wal ilma wa nas'aluka bi ta'ati wal ibadah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna wa rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma wa amna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa hassin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa